jawaban dari beberapa pertanyaan. 1. Bagaimana laporan keuangan dapat membantu manajemen, investor, kreditor dalam pengambilan keputusan bisnis? Jelaskan dengan contohnya. 1. Manajemen. Manajemen menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan merencanakan strategi. Contohnya, jika laporan laba rugi menunjukkan bahwa biaya pemasaran meningkat tetapi pendapatan tetap stagnan, manajemen dapat memutuskan untuk meninjau kembali strategi pemasaran dan mungkin mengalihkan anggaran ke saluran yang lebih efektif. Yang kedua itu ada investor. Investor memanfaatkan laporan keuangan untuk menilai potensi pertumbuhan dan risiko investasi. Contohnya, jika laporan arus kas menunjukkan arus kas positif yang stabil selama beberapa tahun, investor dapat merasa lebih yakin untuk berinvestasi karena arus kas yang baik menunjukkan kesehatan keuangan dan kemampuan untuk membayar dividen. Yang ketiga itu kreditor. Kreditor menggunakan laporan keuangan untuk menilai risiko dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya. Contohnya, jika neraca menunjukkan rasio utang terhadap ekuitas yang rendah, kreditor mungkin merasa lebih aman untuk memberikan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah karena perusahaan dianggap memiliki risiko lebih kecil dalam hal kebangkrutan. Pertanyaan yang kedua yaitu, uraikan peran masing-masing dari 3 laporan keuangan utama: neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dalam analisis kondisi keuangan perusahaan. Bagaimana ketiga laporan ini saling melengkapi dalam memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja keuangan perusahaan? Berikan contoh sederhana untuk setiap laporan. Jawabannya yaitu 1. Neraca. Neraca memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Ini mencakup aset, liabilitas, dan ekuitas pemegang saham. Contohnya, misalnya pada tanggal 31 Desember 2023, neraca perusahaan menunjukkan aset Rp900.000, liabilitas menunjukkan Rp600.000, ekuitas Rp400.000. Dari sini kita bisa menilai seberapa banyak perusahaan memiliki aset dibandingkan dengan kewajibannya. Yang kedua itu laporan laba rugi. Perannya, laporan ini mencerminkan kinerja operasional perusahaan selama periode tertentu, menampilkan pendapatan, biaya, dan laba bersih. Contohnya, untuk tahun yang sama, laporan laba rugi menunjukkan pendapatan Rp900.000, biaya Rp700.000, laba bersih Rp400.000. Ini memberikan informasi tentang seberapa baik perusahaan menghasilkan laba dari operasionalnya. Yang ketiga, laporan arus kas. Peran laporan arus kas menunjukkan aliran kas masuk dan keluar selama periode tertentu, mengategorikannya menjadi arus kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Contohnya, dalam laporan arus kas untuk tahun yang sama, arus kas dari operasi Rp500.000, arus kas dari investasi kurang Rp200.000, arus kas dari pendanaan Rp100.000, total arus kas Rp400.000. Ini membantu menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dan memenuhi kewajibannya. Saling melengkapi karena neraca memberikan konteks untuk laporan laba rugi. Misalnya, jika aset meningkat, perusahaan mungkin memiliki potensi untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan. Laporan laba rugi membantu menjelaskan perubahan yang terjadi di neraca. Laba bersih yang dihasilkan akan meningkatkan ekuitas. Laporan arus kas mengkonfirmasi atau menantang informasi yang terdapat dalam laporan laba rugi. Laba bersih tinggi tidak selalu berarti arus kas positif, sehingga arus kas perlu diperiksa untuk menilai likuiditas. Pertanyaan yang ketiga yaitu, sebutkan dan jelaskan elemen-elemen penting yang terdapat dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Bagaimana masing-masing elemen ini dapat digunakan untuk mengevaluasi likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas perusahaan. Berikan contoh penggunaan salah satu elemen dari setiap laporan dalam analisis keuangan. Jawabannya itu 1. Neraca. Elemen penting aset. Aset terdiri dari aset lancar,
dan aset tetap. Liabilitas itu kewajiban perusahaan dibagi menjadi liabilitas jangka pendek atau utang dagang dan jangka panjang atau utang obligasi. Ekuitas, modal pemilik setelah dikurangi liabilitas. Evaluasi likuiditas. Likuiditas dapat dinilai dari aset lancar dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek, misalnya rasio lancar. Solvabilitas dilihat dari total aset dibandingkan total liabilitas. Contoh penggunaan rasio lancar sama dengan aset lancar atau liabilitas jangka pendek. Jika rasio lancar adalah 2, perusahaan dapat menutupi kewajiban jangka pendek 2 kali lipat. Yang kedua itu laporan laba rugi, elemen penting. Pendapatan yang dimaksud di sini uang yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa. Biaya pengeluaran untuk operasional termasuk biaya produksi dan biaya tetap. Laba bersih, selisih antara pendapatan dan biaya. Evaluasi profitabilitas dapat dianalisis dari laba bersih dibandingkan dengan pendapatan atau margin laba bersih. Contoh penggunaan margin laba bersih sama dengan laba bersih atau pendapatan. Jika margin laba bersih adalah 25%, perusahaan menghasilkan 0,25 rupiah laba bersih untuk setiap 1 rupiah pendapatan. Yang ketiga itu laporan arus kas, elemen penting. Arus kas dari operasi, kas yang dihasilkan dari aktivitas utama perusahaan. Arus kas dari investasi, kas yang digunakan untuk membeli atau menjual aset. Arus kas dari pendanaan, kas yang diperoleh dari atau dibayarkan kepada pemilik dan kreditor. Evaluasi likuiditas dapat dinilai dari arus kas dari operasi. Positif menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Contohnya, jika arus kas dari operasi adalah Rp500.000, ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kas yang cukup dari operasional untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.